Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Nurma. Oke, bagaimana nih semua kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik selalu ya. Yang lagi sakit saya doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi. Oke teman-teman, ini aktivitas saya di pagi hari di sekolahnya Kakak Bilkis, karena kita mau bagi-bagi bansos ya teman-teman ya. Nah, di sini anak-anak masih pada ngaji. Pokoknya setiap pagi itu sholat duha dan sholat duhanya dan juga mengaji setiap Ramadan ya teman-teman. Jadi kita di sini masih menunggu anak-anak dulu kegiatannya mengaji. Setelah mengaji baru kita susun barang-barang bansosnya ya, untuk kita bagi-bagi ke murid-murid yang bagi nggak mampu dan anak yatim. Nah, di sini saya lagi foto-foto teman-teman dan sambil ambil video. Sekira teman-teman di sini mau saya ngambil video foto, ternyata ngambil video. Teman-teman saya kebiasaan seperti itu ya teman-teman, pasti dikira di foto padahal ngambil video. Nah, di sini saya ngambil lagi video anak-anak yang lagi beraktivitas mengaji. Dan di sini sudah selesai anak-anak mengaji, kita lanjut susun barang-barangnya ya, untuk mau dibagi ke anak-anak murid. Dan kita ini mau bagikan ini paket-paket ini, kita hadirkan juga orang tuanya ya, yang bagi yang dapat. Nah, di sini sudah mulai susun juga karpet, dan bagi orang tua dan juga guru juga pada duduk juga di situ, sama juga komite. Jadi di sini semua komite pada kumpul karena kita kegiatannya pagi-pagi ya teman-teman, sekitar jam 8. Nah, di sini sudah kita siapin semuanya ya teman-teman. Kita bisa sambil nonton dulu aktivitas saya di sekolah. Dan alhamdulillah hari ini sudah terlaksana. Alhamdulillah ya teman-teman, di SD 010 bisa bagi-bagi bansos buat orang yang nggak mampu dan anak yatim dan janda. Nah, ini sudah dibagi-bagi sama Pak Kepala Sekolah, dan ini gurunya Kakak Bilkis, Ibu Rentina juga bagikan ke muridnya. Dan ini saya lagi kumpul-kumpul sama teman-teman komite ya teman-teman, pokoknya seru banget kalau sedang ngumpul. Oke teman-teman, udah selesai saya aktivitas di sekolahnya Kakak Bilkis. Lanjut lagi saya di rumah ini membuat empek-empek ya. Saya sudah beli adonannya, saya langsung beli aja adonannya, tidak bikin langsung dari ikan sendiri gitu ya, karena ribet. Jadi ya udah saya beli langsung adonannya. Ini 10.000 karena anak-anak itu minta buatkan empek-empek lagi ya. Jadi saya buatkan empek-empek karena kan di rumah itu favoritnya anak-anak empek-empek sama juga gorengan ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja saya tuangin adonannya ke tempatnya ya, karena kan mau saya bentukin gitu. Dan itu airnya sudah saya naikkan di kompor dan saya nyalakan apinya sambil saya nunggu airnya mendidih. Di sini saya tuangin dulu ya teman-teman empeknya. Pokoknya empek-empek ini paling enak ya, kesukaannya anak-anak. Kalau kita buat sendiri dapatnya banyak ya. Dan ini saya beli empek-empeknya, adonannya langsung, itu harganya 100.000 ya teman-teman. Jadi ya udah saya belikan adonan empek-empeknya. Oh ya, bagaimana nih di puasa, di hari puasa keberapa ya teman-teman ini kira-kira ya. Nggak terasa puasanya sudah memasukin tanggal 21 ya kalau nggak salah ya teman-teman, tanggal 21 udah nggak terasa, nggak lama lagi mau lebaran. Bagaimana ini teman-teman, udah pada persiapin semuanya baju baru untuk anak-anak dan juga buat kue. Alhamdulillah ya teman-teman, saya udah mulai buat kue juga ya.
janji saya yang saya sudah ngomong sebelumnya, sudah selesai saya buat kue lebarannya. Dan di sini saya sudah selesai aja masak empek-empeknya ya, tinggal saya masukin di kulkas aja. Nanti kalau udah anak-anak pengen baru saya gorengin kayak gitu. Kayak biasa saya bungkusin di plastik berapa pieces gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aja saya buat kue lebaran ya. Ini saya buat kue nastar. Nah ini saya beli juga langsung jadi ya selainya ya, karena kalau bikin sendiri tuh lama dan ribet. Ya udah saya beli yang jadi aja selainya teman-teman, baru saya bulatin seperti itu. Nah ini udah saya cetakin aja ini kue nastarnya ya. Saya buat kue nastar setengah kilo aja teman-teman, gak usah banyak-banyak, yang penting ada untuk di meja. Di sini langsung aja saya masukin kuenya di oven ya. Dan saya juga punya tempatnya, ini ada 6 biji. Jadi kalau sudah masuk 3 biji ke oven itu, yang 3-nya lagi bisa saya pergunakan kue yang lain, adonan yang lain gitu ya. Jadi cepat saya buat kuenya teman-teman, cepat juga masak kuenya ya, karena kan saya punya 3 tempat itu, jadi bisa dibuat ganti-ganti untuk masukin di oven. Nanti ini nastarnya kalau udah matang saya keluarin, baru saya kasihkan kuning telur ya teman-teman, karena kan nastarnya itu tunggu dulu dingin dulu baru saya bisa kasihkan kuning telur supaya nastarnya tuh bagus, nggak pecah gitu ya. Pokoknya bagus banget dah teman-teman. Ini hasilnya buatan saya nastar kuenya ya, cantik banget teman-teman, pokoknya lembut dan enak, karena pas buka puasa itu saya rasain enak banget ya teman-teman. Di sini lanjut lagi saya mau buat kue putri salju ya, kue salju gitu ya, karena ini kue salju juga ini kesukaannya adek Adan, jadi saya buat juga ya. Pokoknya saya buat kue ini kesukaan anak-anak juga ya, biar nanti kalau habis lebaran apa itu bisa dimakan sama anak-anak, biar cepet juga makannya habis gitu ya. Tapi di rumah ini belum ada pas suami, kalau sudah ada pas suami sudahlah, kueku mungkin berkurang sudah teman-teman. Karena suami datangnya tanggal 27, berarti kuenya aman ya, bisa sampai lebaran. Biasanya tuh kalau sudah dapat suami di rumah itu kue nggak sampai ikut lebaran teman-teman, sudah habis. Kadang saya langsung beli yang jadi aja karena nggak sempat untuk buat kue lagi ya teman-teman ya. Oke, ini saya sudah cetakin juga kue saljunya. Jadi kue salju ini paling nggak ribet ya, paling gampang aja ya. Adonannya sama aja, adonannya nastar ya teman-teman ya. Pokoknya enak banget, gurih gitu ya. Pokoknya kalau kita buat sendiri tuh pasti enak banget, beda sama yang kita beli ya. Kecuali kalau kita beli kue yang harganya mahal, mungkin sama aja adonan yang kita buat, karena dia pakai mentega yang asli gitu, maksudnya mentega yang enak gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai aja juga saya cetakin kue saljunya, nanti bergantian sama kue nastar. Kue nastar tuh sudah selesai, jadi ini langsung ku masukin lagi ke oven. Nah kue yang putri salju itu sudah masuk ke oven. Lanjut lagi saya buat kue ini yang ada selainya di atas ya, yang merah-merah gini. Ini nanti udah selesai masak juga putri salju, ini baru masuk ke oven gitu teman-teman. Makanya saya buat kuenya tuh sehari itu dapat 3 kue ya. Pokoknya cepat masaknya, cepat juga selesai buatnya gitu teman-teman. Tinggal saya rencananya mau buat kue bembeng sama juga kue bimoli, belum saya buat karena saya masih ada aktivitas di luar ya teman-teman, jadi berhenti dulu buat kuenya. Oke, sambil saya masukin kue di oven, di sini sambil saya taburin gula kue saljunya ya, biar cepat selesai. Karena nanti sore saya mau keluar cari untuk menu buka puasa anak-anak, karena menunya itu stok-stoknya udah habis, nggak sempat saya buat teman-teman, jadi saya beli dulu karena saya mau buat kue ini ya. Oke teman-teman, ini saya bikin lagi kue coklat. Ini kue coklat besok harinya baru saya buat ya teman-teman, dan ini udah juga selesai saya buat. Alhamdulillah udah banyak kuenya jadi untuk lebaran. Inilah penampakannya buat kue saya.
Oke teman-teman, ini dilanjut lagi aktivitas saya di pagi hari ya, di hari Kamis tanggal 20. Ini beda 2 hari aja waktu aktivitas saya di sekolahnya Kakak Bilkis. Nah sekarang saya ada di sekolahnya Ade Ahdan di TK RA Insan Mulia. Alhamdulillah ya teman-teman, setiap setahun itu TK RA Insan Mulia itu selalu membagikan bansos ya setiap bulan Ramadan. Kita itu harus bersyukur, alhamdulillah. Ini juga buat pelajarin untuk anak-anak juga ya teman-teman. Dan ini saya lagi sambil foto-foto teman-teman. Pokoknya kebanyakan teman-teman itu sekira saya foto, padahal saya ngambil video, makanya mereka itu kadang ketawa gitu ya, pokoknya lucu-lucu. Nah di sini kita bagi bansosnya itu mewakili dari guru dan juga anak murid dan komite, dan termasuk saya teman-teman ya, komite juga di TK RA Insan Mulia. Jadi di sini anak-anak sebelum bagi kado, di sini juga ada bagi-bagi kado, bertukar kado gitu antara murid dan orang tua. Jadi di sini juga ada bagi piala yang anak-anak itu yang lomba ikut nyanyi. Dapat juara ya teman-teman, juara 3, nggak apa-apa, alhamdulillah, yang penting kita bersyukur. Nah ini sudah anak-anak mulai bagi kado sambil juga ngambil apa sih namanya itu ya teman-teman, nomor ya, supaya tidak tetap ngambil kadonya lagi gitu. Jadi harus pakai nomor, bisa nanti tertukar kado gitu ya. Nah di sini pokoknya pas bagi kadonya seru-seru banget ya, anak-anak juga pada senang, sama juga emak-emaknya juga senang karena tukar kado gitu. Akhir pelajaran anak-anak, karena kan mau libur juga begitu ya teman-teman. Oke, sampai di